Gali masuk. Aduh, ini udah jam berapa lagi? Udah jam berapa lagi? Pasti bakalan telat nih deh. Tuh kan, ini udah jam berapa? Ini tadi lo dicariin Bu Angel tahu? Bu Angel. Iya lo dicariin, disuruh ke ruangannya sekarang juga. Oh iya, makasih ya kak. Iya. Sama si Bumel ini yang Bu Angel. Oh iya Pak, baik Pak. Baik, selamat pagi. Ya. Masuk. Permisi Bu. Ibu manggil saya Bu. Ya, duduk. Kamu kenapa telat lagi ya? Mohon maaf Bu, tadi saya udah berusaha bangun pagi, cuman karena saya nggak punya kendaraan, jadi saya harus naik angkutan umum dan itu sangat macet banget Bu. Jadi saya nggak bisa, gimana ya Bu ya? Saya udah berusaha bener Bu, tolong Bu maafin saya Bu. Aduh, saya nggak peduli ya sama alasan kamu. Saya udah toleransi kamu selama 3 kali, tapi kamu masih telat aja. Pokoknya kalau kamu terlambat lagi, kamu saya pecat. Pecat. Baik Bu, saya tidak akan mengulanginya lagi. Saya permisi ya Bu. Ya, silakan. Baik. Halo Bapak. Sat, lo kenapa? Kenapa? Kok nangis? Enggak Bu. Tadi di ruang Bu Angel lo ngapain? Ya Mi, aku udah kena SP3. Kalau misalnya besok aku tetap telat, aku bakalan dipecat Mi. Lah emang kenapa? Masa lalu apa sih? Kok bisa sampai kayak gitu? Gara-gara aku tuh datang ke sini itu telat mulu. Mending gini aja, lo ambil motor dah, biar lo nggak telat mulu gitu. Tapi aku gak punya uang nih buat ngambil motornya. Aku juga bingung harus kemana. Oh iya, kalau misalnya aku kredit motor aja gimana ya? Jangan kredit. Nih, Terus apa? Aku nggak tahu. Aku mending nggak lo, punya uang. mending lo pakai leasing syariah aja. Leasing syariah. Apaan itu Mi? Ntar gue hubungin teman gue dulu. Halo Del, Halo. lo di mana? Sini dah buru gece. Oke. Ada apa Mi? Ini Del, temen gue mau coba leasing syariah. Nah lo kan tahu ya. Coba aja jelasin leasing syariah itu apa sih? Oh, jadi kamu mau tahu tentang leasing syariah? Iya. Ya, jadi sederhananya leasing syariah itu salah satu bentuk pembiayaan yang dilakukan dengan kegiatan sewa barang modal. Tapi kalau leasing syariah itu berprinsip pada prinsip-prinsip syariah. Nah, kalau kamu mau leasing kendaraan atau menyewa kendaraan itu, kamu dapat mendatangi perusahaan lembaga pembiayaan kayak FIF Finance, PT Amanah Fintech, dan Adira Finance. Atau kamu bisa datang ke lembaga pembiayaan lainnya. Syariah tuh aman gak sih? Aman banget dong. Karena lembaga perusahaan pembiayaan itu secara kelembagaan diawasi dan dibina oleh Kementerian Keuangan, dan secara pemenuhan prinsip kesyariahannya itu diawasi DSN MUI, yang mereka itu menempatkan Dewan Pengawas Syariah di tiap lembaga pembiayaan tersebut. Nah, selain itu lembaga pembiayaan kayak FIF, Adira, PT Amanah itu juga di bawah pengawasan OJK. Jadi kamu udah nggak perlu khawatir lagi, daripada kredit, leasing syariah aja yuk. Untuk penjelasan lebih lanjut, ikut aku aja yuk. Ayo. Pada mekanisme pembiayaan leasing syariah terdapat 3 peran, di mana yang pertama yaitu ada mutajir selaku penyewa atau konsumen, yang kedua ada muajir sebagai pemberi sewa, dan yang ketiga ada supplier sebagai pemasok barang. Nah, yang pertama yaitu mutajir mengajukan permohonan pembiayaan ke pihak muajir dengan membawa syarat-syarat dokumen yang diperlukan, seperti yang kedua yaitu pihak muajir memverifikasi kelengkapan data-data mutajir agar dapat diproses ke selanjutnya. Dan yang ketiga, sales marketing dari pihak muajir atau pemberi sewa akan melakukan survei ke tempat tinggal
mu'tajir atau konsumen untuk memeriksa standar kelayakan pembiayaan. Setelah itu, pihak mu'ajir melakukan perjanjian atau akad dengan mu'tajir. Selanjutnya, yaitu setelah permohonan pembiayaan diterima dan disetujui oleh mu'ajir, maka mu'ajir mengeluarkan barang sesuai keinginan mu'tajir yang diperoleh dari supplier yang sudah bekerja sama dengan mu'ajir. Yang terakhir yaitu mu'tajir membayar angsuran sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati hingga selesai. Jika akad yang digunakan murabahah, maka di akhir maka barang yang disewa itu akan menjadi kepemilikan si mu'tajir. Jika menggunakan akad ijaroh, maka barang yang disewa itu akan kembali lagi ke pemberi sewa atau mu'ajir. Setelah teman-teman mengetahui bagaimana mekanisme pembiayaan pada leasing syariah ini, saya akan menjelaskan tentang jenis pembiayaan pada leasing syariah. Jenisnya ini terbagi menjadi dua, yaitu ada financial lease dan operating lease. Secara garis besarnya, untuk financial lease ini mutajir diberikan hak opsi untuk membeli barang sewa pada masa akhir kontrak. Sedangkan untuk operating lease ini, mutajir tidak diberikan hak opsi untuk membeli barang tersebut. Jadi untuk barang sewaan akan dikembalikan lagi kepada muajir. Perbedaan leasing dengan pembiayaan lainnya. Yang pertama, perbedaan pembiayaan modal Ventura dengan leasing. Pada pembiayaan modal Ventura, bentuk kegiatannya berupa penyertaan modal ke dalam suatu perusahaan, yang dimana target pasar pembiayaan modal Ventura berupa suatu lembaga atau perusahaan. Sementara itu, pembiayaan leasing bukan termasuk penyertaan modal, melainkan hanya sebatas pembiayaan barang modal yang dibutuhkan oleh konsumen, serta target pasar tidak hanya sebatas perusahaan, melainkan juga perorangan. Yang kedua, perbedaan pembiayaan factoring dengan pembiayaan leasing. Pada pembiayaan factoring, bentuk kegiatannya berupa pengalihan piutang karena adanya pembayaran oleh perusahaan factoring. Dan juga bentuk pembiayaan factoring tidak hanya sebatas pada barang modal saja, melainkan juga uang dan surat berharga. Sementara itu, pembiayaan leasing berupa pembiayaan dalam bentuk penyediaan barang modal saja kepada konsumen. Dan yang terakhir, perbedaan pembiayaan konsumen dengan pembiayaan leasing. Pada pembiayaan konsumen, setelah masa kontrak berakhir, hak atas barang secara penuh menjadi milik konsumen. Sebaliknya, dalam pembiayaan leasing, setelah masa kontrak berakhir, hak atas barang modal secara penuh tetap menjadi milik lessor atau lembaga pembiayaan. Selain bebas dari riba dan sesuai dengan syariat Islam, manfaat lain dari menggunakan leasing syariah yaitu yang pertama, sebagai sumber pendanaan usaha atau modal produktif selama kurun waktu tertentu. Yang kedua, bisa mendapatkan pembiayaan atau barang modal usaha produktif dan waktu yang relatif lebih cepat. Yang ketiga, lebih efisien bagi perusahaan karena pengeluaran dana lebih rendah daripada harus membeli barang secara tunai. Perbedaan yang pertama adalah sistem pembiayaan. Kreditur pada leasing konvensional ini bertugas untuk memberikan pinjaman pada konsumen sehingga nantinya konsumen akan membayarnya kembali dalam bentuk cicilan. Kemudian dari transaksi tersebut, kreditur akan mendapatkan keuntungan. Nah, keuntungan tersebut adalah riba. Kemudian dalam leasing syariah akan menawarkan pembiayaan dalam bentuk pembiayaan barang berupa sewa guna usaha tanpa hak opsi atau biasa disebut dengan operating lease, dan yang kedua adalah sewa guna usaha dengan hak opsi atau biasa disebut dengan finance lease. Perbedaan yang kedua yaitu suku bunga. Pada umumnya, dalam leasing konvensional menggunakan suku bunga. Dari sistem suku bunga ini terdapat dua sistem yang dipakai, yaitu sistem bunga tetap dan sistem bunga mengambang atau floating. Pada sistem bunga tetap, lease atau penyewa akan dikenakan bunga yang sama dari awal hingga akhir pembayaran cicilan. Sedangkan sistem bunga mengambang atau floating, lease akan dikenakan bunga dengan besaran yang berubah-ubah sesuai dengan kebijakan suku bunga acuan yang berubah-ubah. Nah, bedanya dengan leasing syariah, lease tidak dikenakan bunga, tetapi keuntungannya didapatkan dari dua akad, yaitu jual beli dari selisih margin penjualan dan pembelian, dan dari sewa menyewa.
Kemudian perbedaan ketiga yaitu terletak pada dampak keterlambatan pembayaran. Apabila lease terlambat untuk melakukan pembayaran ke pihak lessor, biasanya akan dikenakan denda. Nah, dalam leasing konvensional, denda yang dibayarkan lease itu akan menjadi kepemilikan atau keuntungan bagi perusahaan. Begitu juga dengan leasing syariah, tetapi dengan catatan tidak boleh dimanfaatkan sebagai keuntungan perusahaan. Jadi nantinya, biaya denda tersebut dialokasikan ke dana sosial, seperti pembangunan masjid, jembatan, dan lain-lain. Perbedaan yang keempat adalah akad. Jadi perbedaan mendasar antara leasing konvensional dengan leasing syariah ini terletak pada akad yang digunakan. Jika leasing syariah menggunakan akad ijarah muntahiyah bitamlik atau mudharabah dengan jual beli atau sewa menyewa, sehingga lease tidak akan terjerat dalam perubahan suku bunga di kemudian hari. Sedangkan dalam leasing konvensional itu tidak menggunakan akad tersebut. Time to Tarsum, tanya narasumber. Kenalin, gua Dana, gua dari BCA Finance, gua salah satu tim dari marketing BCA Finance. Gua di BCA Finance sendiri pengalaman kerjanya kurang lebih udah 2 tahun lah kerja sebagai tim marketing di BCA Finance. Menurut gua itu kalau pembiayaan di leasing sendiri secara garis besar, pembiayaan dalam bentuk penyediaan barang dan modal baik secara sewa guna usaha dengan hak opsi maupun sewa guna tanpa hak opsi gitu. Kalau di BCA Finance sendiri biasanya itu kepada konsumen dengan hak opsi gitu, dimana konsumen dapat memilih secara modal atau aset yang akan dibiayai dalam waktu jangka tertentu. Di BCA Finance sendiri ada 3 produk. Yang pertama itu ada pembiayaan mobil bekas atau second. Yang kedua itu ada pembiayaan mobil baru. Yang ketiga itu ada KKB. Kalau keunggulan BCA Finance dibanding leasing lain kan, yang pasti salah satunya kan siapa sih yang nggak tahu BCA Finance gitu ya kan, semua orang pasti tahu BCA Finance lah gitu kan. Pasti kan orang juga kan kalau mau pembiayaan atau kredit kan pasti yang pertama itu pasti cari leasing yang terpercaya dulu gitu, kira-kira yang mana gitu. Pasti kan kalau orang dengar BCA Finance pasti orang udah pasti percaya lah gitu ya, dibanding leasing-leasing lain gitu. Terus dibanding leasing lain juga kan kalau BCA sendiri dari segi bunga dan lainnya kompetitif lah gitu, nggak kalah dari yang lain gitu. Terus di BCA Finance juga punya beberapa paket yang bakal konsumen pilih gitu, yang kira-kira mana yang menguntungkan atau mana yang cocok untuk si konsumen ini gitu. Untuk pengawasan dan pembinaan oleh leasing BCA Finance sendiri, konsumen tidak harus ragu lagi karena kan BCA Finance sendiri diawasi oleh OJK, di mana kalau diawasi oleh OJK semua pembiayaan pasti terjamin terpercaya. Keuntungan dari BCA Finance sendiri ya, kalau yang pertama kan ada menurut konsumen, yang kedua ada keuntungan bagi pihak ketiga si showroom atau si leasing. Kalau keuntungan konsumen kan balik lagi ya, yang menggunakan kenapa pakai BCA Finance kan karena kan mungkin BCA terpercaya, terus BCA juga ada di mana-mana. Terus yang menurut ke si konsumen kan pasti kan ada bonus tersendiri kalau misalkan si pihak ketiga, si showroom atau si dealer ini pakai leasing BCA Finance gitu. Nanti ada bonus tertentu yang sudah disepakati oleh antara pihak finance atau pihak pusat BCA dengan owner showroom atau dengan petinggi dealernya gitu. Risiko pembiayaan di leasing ya, sebenarnya risikonya ini paling balik lagi si konsumen ini kan. Kalau pembiayaan di leasing kan kita ibaratnya membeli barang kan secara mengangsur atau dicicil gitu. Paling kalau misalkan si konsumen melakukan pembayarannya telat, paling nanti ada dendanya sekian persen dari sesuai persetujuan gitu. Paling ya itu kan dendanya kan balik lagi itu dari kesalahan si konsumennya atau resiko dari konsumennya sendiri gitu. Selebihnya sih nggak ada risiko lain gitu, karena kan pada saat tanda tangan kontrak kan dijelasin untuk risiko-risiko atau perjanjian-perjanjian sebelumnya apa aja persyaratan dan apa aja yang harus dipenuhi oleh konsumen.
kalau di BCA Finance sih untuk flow-nya kan pasti, kalau saya kan bagian tim marketing divisi mobil second, pasti kan biasanya kan si contoh misalkan kalau ada konsumen datang ke showroom gitu kan, misalkan datang ke showroom mau beli mobil A lah, atau katakanlah contoh misalkan mobil Yaris lah gitu. Nah, pasti kan si konsumen akan bertemu dengan ownernya showroom gitu, dengan OTR sekian dan DP sekian gitu, maka nanti si owner akan menanyakan untuk angsurannya kepada tim marketing BCA Finance. Kalau misalkan si konsumen telah setuju dengan DP tersebut dan angsuran tersebut, maka proses selanjutnya akan pengecekan data konsumen di OJK atau di checking gitu. Nanti kalau misalkan datanya sesuai, datanya bagus atau slip konsumen tersebut bagus di OJK, maka proses selanjutnya yaitu si marketing akan survei ke lokasi tempat tinggal si konsumen, apakah si konsumen tersebut layak untuk melakukan pembiayaan di leasing BCA gitu. Kalau misalkan sudah survei, maka si tim marketingnya akan melakukan pengajuan data si konsumen tersebut ke komite kredit, apakah si konsumen layak atau tidak gitu. Kalau misalkan dari pusat dan komite kredit di approve atau di ACC, maka nanti dapat dilakukan proses selanjutnya, ada tanda tangan kontrak oleh konsumen. Jika konsumen telah setuju dengan kontrak yang diberikan oleh BCA Finance, maka nanti ada konfirmasi oleh tim operasional atau pusat BCA Finance. Paling untuk konfirmasinya sendiri biasanya akan ditanyakan tentang alamat tempat tinggal, terus tentang unit tersebut, terus tentang apakah si konsumen sudah mengambil unit atau belum gitu. Jika proses konfirmasi telah sesuai, maka pembiayaan tersebut dapat terrealisasi dan proses tersebut akan selesai.